Nah ini paragraf ini untuk nomor 1 dan 5. Oke ini ya. Mm-mm. Andi sedang bermain di dekat air terjun gitu kan katanya kan. Diketahui apa? Jarak 3.600 liter. Berarti 3.600 liter itu apa tuh jarak salsa? Nah bilang. V-nya ya. V-nya Iya, tiga Pak, Pi-nya. liter sebenarnya gitu kan. Atau kalau dijadikan liter, dijadikan meter kubik berarti apa? 3.600 kali 10 pangkat min 3 meter kubik kan. Kalau dijadikan meter kubik. Dalam 1 menit, berarti T-nya itu 1 menit. 1 menit kan 60 detik kan, 60 second gitu ya. Nah, terus habis itu apa lagi? Ia melemparkan bola kasih ke atas dengan kecepatan V. Berarti V-nya berapa? 10 meter per second. Masa bola kasti itu 0,2 kilogram. Oke ya. Ini tanya apa? Kinetik bola sesaat sebelum dilempar. Berarti ini Eka. Terus energi potensial gravitasi saat mencapai ketinggian maksimum berarti EP. Energi mekanik itu apa? Total dari Eka dan MP. Mantap. Nah, terus energi air, ini energi listrik. Nah, berarti yang pertama itu EK-nya rumusnya apa? Jarak. Ingat gak rumus EK? Sama MV kuadrat. Nah, setengah V kuadrat jadi berapa? Setengah dikali 2/10 dikali 0,2. V-nya berapa tadi? 10 kan? eh, Berarti 0,1 dikali 110 Joule, ya kan? Yang kedua, energi potensial. Rumusnya apa, Nabila? Energi potensial. EP sebenarnya apa? MGH. MGH. M kali G kali H. M kali G kali H kan? Iya. Nih, M kali G kali H. Nah, tapi di sini katanya apa? Saat mencapai ketinggian maksimum. Ini kan berarti kan apa? Hmm. Kemudian jatuh ke tanah kan? Iya, berarti H-nya itu Berarti ketinggian maksimum bola saat apa? Saat VT-nya sama dengan 0. Nanti kecepatan akhirnya sama dengan 0. Nah, nanti jadi gimana, Pak? Ini pakai rumus GL BB ya, yang kayak gini nih. Hmm, GL BB. Nah, nanti jadinya ini adalah graf vertikal ke atas kan, GVA kan. Artinya VT-nya sama dengan 0. Kemudian yang kamu cari ketinggiannya. Jadi maksimum itu saat kecepatan akhirnya sama dengan 0. Berarti kita pakai rumus yang ketiga nih ya. Maka VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2S kan. Karena dia dilempar ke atas bola kastinya, maka menimbulkan gerak vertikal ke atas, GVA ini. Nah, maksimum berarti 0 sama dengan V0-nya berapa? V0-nya itu 10 kuadrat, kemudian dikurang 2 kali G dikali S-nya diganti dengan H. Paham ya? 0 sama dengan 100, 2 kali 10 kali H.
0 sama dengan 100 min 20H. 20H sama dengan 100. H-nya berapa? 5. Mantap. Pak, GJB itu apa ya? Saya lupa, Pak. Apa? GJB itu apa ya? Nah, GJB itu gerak jatuh bebas. Syarat-syaratnya gerak jatuh bebas ini. Kecepatan awalnya sama dengan 0. A-nya sama dengan gravitasi 10. Karena searah dengan gravitasi bumi kan ke bawah kan. Kalau GVB gerak vertikal ke bawah, di mana perbedaannya V0-nya ini tidak sama dengan 0. Karena dia ada dorongan gaya. Gitu. Kalau untuk si GVB. Kalau GVA dia justru dilempar ke atas. Ya, di mana pada saat dilempar ke atas, percepatan gravitasinya berlawanan dengan gravitasi bumi. Makanya negatif kan, negatif G gitu. Paham nggak Jahra? Salsa Nabila. Paham. Terus habis itu gimana kita tahu Pak kalau misalnya nyangkutin pakai rumus GLBB, gimana kita tahu mau pakai rumus 1, 2, atau 3? Oh iya, bagus. Nah, ini katanya kan apa? Bola kasti dilempar ke atas nih, Jahra. Berarti kan gerak vertikalnya ke atas kan? Oh, 1 tuh berlaku buat GJB, 2 buat Ya, GVB, sama 3 buat GVA. maksudnya ini. Oh enggak. Ini yang GPA cuma ini doang. Cuman si yang berdua doang. Kenapa? Karena dia berhubungan sama ketinggian. Tuh. Ya, berhubungan sama ketinggian. Nah, perbedaannya pakai rumus 1, 2, atau 3 karena yang dicari itu adalah ketinggian. Ketinggian ini hubungannya sama jarak. Jarak itu S kan? Kamu Hmm, lihat di rumus 1, 2, 3 yang ada S-nya yang mana? 2 sama 3 yang ada S-nya kan? iya. Tapi lihat yang tidak ada waktunya. Kan di sini kan nggak ada waktunya kan di soal kan? Berapa sekon gitu kan? Cuman aliran ini debit nih ya. Bukan waktu bola, nih laju aliran air. Waktunya kan nggak ada kan? Berarti pakai rumus yang ketiga. Kenapa rumus yang ketiga? Karena VT-nya ada. VT-nya itu 0. Maksimum V0-nya itu berapa? Tadi 10. Dilempar dengan kecepatan 10. A-nya gravitasi, S-nya ditanya ketinggiannya. Gitu. Paham nggak jarak? Paham. Nah, berarti kan EP-nya itu M kali G kali H. M kali G kali H. M-nya berapa tadi? Bahasa kasih 0,2. G-nya 10. H-nya 5. Berarti berapa nih? 10 Joule. Paham nggak tuh? Jarak Salsa Nabila paham nggak? Pak, itu tadi A-nya itu apa ya? 2AS. A-nya dari mana? A-nya. Oh, Iya. ini kalau dia GLBB, A-nya itu percepatan biasa. Oh, Kalau gerak vertikal nih, atas bawah, dia kan percepatannya berhubungan dengan gravitasi kan. Maka pada saat gerak vertikal, itu A-nya selalu diganti dengan G. G itu gravitasi. Paham nggak Nabila? plus minusnya dari mana? Dari rumusnya. Nah, plus minusnya, kalau dia gerak jatuh bebas sama gerak vertikal ke bawah, dia kan arahnya ke bawah kan. Kalau arahnya ke bawah berarti searah dengan gravitasi. Maka dia plus G-nya. Paham nggak Nabila? Iya. Bahasa paham nggak jarak? Paham. Kalau dia dilempar ke atas kan berlawanan gravitasi. Betul kan? Maka dia negatif G. Berarti yang negatif cuman GFA doang ya, Pak? Iya. Paham ya? Nah, nomor 3 langsung kau masukin EM. EM ini apa? PK plus MP. Mantap. Berarti EP-nya 10, EK-nya itu 10. Sama dengan 20 Joule. Ya. Terus yang keempat apa? Energi air yang mengalir air terjun tersebut. Nah, energi air, lihat ya. Energi air, kan di sini energi cuma ada dua, kinetik atau enggak potensial, ya kan jarak.
Karena air terjun ini berhubungan dengan apa, jarak ketinggian kan? Iya, Maka dia pakai rumus apa? EP atau EK? EP. Bagus. EP sama dengan M kali G kali H. Nah, M-nya ini apa? M-nya ini massa air. Massa air ya enggak? Massa air berarti apa? Rumusnya apa, Pak? Rumusnya dari asal-usulnya rho. Rho sama dengan M per V. Maka M sama dengan apa? Rho kali V. Ya enggak? Jadi rho kali V kali G kali H. Oke. Rho air berapa? 1000. Volumenya tadi ada nggak? Berapa? 3.600 kali 10 pangkat min 3 ya. Jadi 1000, volumenya 3.600 kali 10 pangkat min 3. G-nya itu 10, H-nya berapa? 5. Ya nggak tuh? Paham nggak? Salah saja H Nabila. Jadi M-nya ini harus kamu ubah dulu, karena kan massa air. Massa air didapatkan dari massa jenis air dikali volume air. Ini bisa dicoret dulu. Ya, ini coret ya. Nah, coret, karena pangkat 3 min 3. Terus 3.600 kali 10 kali 5 berapa? H-nya kok 5 sih? H-nya berapa? H-nya 80 ya. R7-nya tinggal 80 kan? Tuh, paham nggak nih? H-nya 80, ya kan? Oke. Ya udah, 36 kali 8 berapa? Angka-angkanya aja yang dikali kan? 6 kali 8, 288 kan? Tambahin nolnya berapa kali? 22, 34. 22, 34, Joule. Ya, 2.880.000. Oke, paham ya? Jarak Salsa Nabila, ada pertanyaan lu nggak kira-kira? Hmm? Mbak. Aman ya? Mantap. Yang kelima apa? Yang kelima. Kelima, jika dipasang pembangkit listrik, energi yang dihasilkan berapa nih efisiensinya? Berapa? 5 MP sama dengan 75% dikali total energinya tadi. 2.860.000. Berapa tuh? 216.000. 2.160.000. Ya. Cara ada pertanyaan nggak, Nabila? Elsa? Eh, Bertanya. Pak, itu jadi kalau misalnya persen itu berarti langsung dikaliin aja. Kan tanya presentasinya berapa? Gitu. Berarti ya. Jarang ngerti? Ngerti, Pak. Mantap. Kok gue ngecek yang lag itu ya? Nah ini ya nomor 6. Pak, jadi tuh berarti energi listrik nggak punya rumus Rumus. mutlak gitu. Enggak. Oke. Ya. Nah, ini diketahui apa nih jarak?
Hmm, Kecepatan ya, V. iya. 4 meter per second. Terus masanya berapa? 30 kilo. Eka. Tanya Eka dan ketinggian maksimum. Ya. Hmm. Berenam berarti Eka sama dengan apa? Sama rumusnya ya. Eka sama dengan setengah M V kuadrat. Setengah kali M-nya berapa? Jarak. M-nya 30, V-nya 4 kuadrat gitu kan? Iya. 30 bagi 2 berapa? 4. 2 kali 2. Pas 16. 340 ya. 240 Joule. Paham nggak jarak sana bila? Soal titik terendah tuh nggak ada ngaruhnya, Pak. Nah, itu yang nomor 7 ya. Nah, jadi untuk yang nomor 7 ini titik terendah itu harus ini HKE. HKE itu adalah hukum kekekalan energi, di mana energi kinetik ya, energi kinetik di titik terendah. Energi kinetik di terendah sepenuhnya. Kinetik di titik terendah sepenuhnya akan menjadi energi potensial di titik tertinggi. Energi kinetik di titik terendah di titik terendah sepenuhnya berubah menjadi energi potensial di titik tertinggi. Tuh. Jadi energi kinetik di titik tertinggi. Jadi apa? EK-nya sama dengan EP kan? EK-nya berapa tadi? 240 kan? EP-nya M kali G kali H kan? Ya nggak jarak sasana bila. Maka jadinya apa nih? 240. M-nya berapa? 30. 10. G-nya 10 dikali H. Coret-coret ya kan? Coret-coret 24 bagi 38. Sama dengan 10 H. Nya berapa? 10. Sama dengan 0, lah. Nah, tahu nggak nih kira-kira? Jarak sasana bila paham? Pak. Pak. 8.
Apa tuh, Nur? Apa tuh? Diketahui apa? T-nya 1 menit. 30 menit ya. 30 menit. Ya, 30 menit berapa detik? 400 detik kan. Terus ketinggian. Apa ketinggian? Haknya 100 meter. Oh ya. Debit. Debit itu lambangnya Ki. 10 meter kubik per detik. Efisiensinya berapa? 80%. Dayanya berapa? 500 watt. Pak, saya mau turun dulu ya, Pak. Takutnya wifi-nya mati. Oke, aman. Sip, sip. Terus energi potensial air terjun per detik. Ya, 8 ya. Rumusnya apa? Selasa. Bentar, Pak, saya mau turun dulu. Asal lagi, sorry. Jarak. Asal dibilang. Jarak rumusnya apa? Jarak. MGH. Bagus. MGH ya. M kali G kali H. Terus habis itu nah, habis itu apa lagi tuh? M-nya ada nggak? Jarak. M-nya ada nggak jarak? Eh, nggak ada. Karena dia itu air gitu kan ya. Maka rumusnya apa? Nabila. Rho kali V kan? Kali G kali H. Ya, Pak. Nah, rho air berapa? Rho air. 1000. Oh, dikali volumenya berapa? Kecepatannya tadi 10. Volume. Oh, volume. Volumenya 10, 10. 10 100. Kan? Pak, volume dari mana? Nih, meter kubik. 10 meter kubik katanya. Berarti ini kan volumenya kan 10 meter kubik kan? Jadi berapa tuh? Nolnya ada berapa tuh? Ada 7 ya? Sedangkan 10 juta Joule. Paham nggak nih Zahra? Nabila. Mbak. Nah, terus apa lagi? 9, daya. Daya listrik berarti P sama dengan efisiensinya dikali EP. Efisiensi dikali EP. Efisiensi berapa? 80% dikali berapa? 10 juta. Berapa tuh? Berarti coret nolnya kan? 80 kali 10 aja 800. Nolnya 2 coret tadi karena buat persen. Di 2 234. 234. Ya kata. 8 juta watt. Ya. 10 gimana rumusnya? Coba. 10 asal rumusnya gimana? Daya yang berhubungan dengan waktu berarti apa? Jara Nabila. P sama dengan W bagi T. Ya enggak? Ya, Pak. Nah, berarti T-nya itu apa? Bisa jadi atau enggak W-nya kita tukar dulu. Kan P sama dengan W per T. W-nya kita ganti energi sama aja dibagi T. Nah, T-nya adalah energi dibagi P.
Paham ya? Jarak Nabila Salsa paham? Kenapa jadi tiba-tiba EPP, Pak? Sebenarnya gini, W itu kan usaha sama aja lambangnya. Usaha itu sebenarnya perubahan energi. Ya. Hmm. Nah, tapi secara penulisan sebenarnya rumus rumus daya itu W bagi T gitu. W sama dengan W bagi T. Usaha dibagi dengan waktu. Nah, E-nya berapa tadi? Hmm, berarti 10 juta bagi P. P-nya berapa tadi? 500 watt kan? Ya. Nah, terus habis itu hmm, kalau P-nya 500. Kemudian kalau 10 juta itu bukan. Berapa lama? Oh, ini udah berhubungan sama yang soal yang nomor 8-nya, bukan 10 juta tapi berapa nih? 8 juta ya. 8 juta per P-nya 500. Oke, tuh. Jadi berapa tuh? Hmm. Hmm? Selama 30 menit. Berarti dikali 30 menit ya. Jadi berapa tuh jawabannya? Coret 300 bagi ini coret. Ya 30 bagi 5, 6. Nolnya coret 2. Terus 6 kali 8 berapa? Oh, menitnya jadikan detik ini ya. 30 menit. Oke. Jadi kan detik jadi berapa? 1008 sepan. Oke. Yang dihitung ini sama ini hitung. Berapa jarak? Salah sana bila. Sebenarnya berapa? 288, 22345. Ya, Menitnya nggak diubah detik dulu. Oh, ini oh udah iya, 100 kan? Ya kan? iya. 30 60 kan 900 dikali itu. 8 juta bagi 500. Paham ya? Jarak Nabila Salsa paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, coba ya. 102,4 Joule ya. Paham ya? Jarak Salsa Nabila. 12 sama 12, Pak. Nah, usaha. Oh, ini beda lagi nih. Usaha. Usaha itu apa? Usaha ini sama dengan perubahan energi. Perubahan energi. Nah, maksudnya perubahan energi apa aja, Pak? Energi itu ada apa aja tadi jarak? Ada yang berhubungan dengan kecepatan, ada yang berhubungan dengan ketinggian kan?
Maka kalau usaha sebagai perubahan energi kinetik, W-nya ini sama dengan delta EK. Kinetik atau setengah M P2 kuadrat kurang P1 kuadrat. Perubahan energi ini sama dengan usaha ini sama dengan perubahan energi potensial delta EP, yaitu M kali G H1 dikurang H2 gitu. Paham ya, Jahra, Salsa, Nabila? Nah, di sini apa? M, ini M. Tinggian H1, ini H2. Berarti yang ditanya usaha, jawab. Berarti W sama dengan MG H1 min H2. Ya nggak? Itu min H2. Ya nggak, Jahra? Berarti nggak, Jahra? Salsa, Nabila. Ini rumusnya beda ya, Pak, sama yang kayak biasanya. Beda. Nanti Pak dikirimin kumpulan rumus ini nih. Semuanya nih ada nih. M kali G, M-nya itu 2, G-nya 10. H-nya berapa? H1. 20 kurang 10. Ya nggak? 20 dikali 10 berapa? 200 Joule. 200 Joule. Paham nggak, jarak? Salah Nabila. Jarak. Jarak paham nggak? Paham, Pak. Mantap, jarak. Paham, Pak. Nomor berikutnya. Hmm. Hmm. 13 ya. Hmm. Sebuah traktor digunakan untuk mengangkat berat. Energi traktor adalah ya, energi yang ada hubungannya sama Newton nih, gaya dan juga jarak dan juga waktu. Apa energi apa nih? Ini kan F kan? Setinggi berarti jaraknya. Ya, waktunya nggak digunain nanti ya. Nggak berhubungan. Berapa energi traktor itu? Nomor 13. Rumus usaha apa? Usaha apa? Usaha soalnya berapa? F kali. F kali S ya. Ya, F kali. Bentar ya. Berarti 1,2 kali 10 pangkat 4. S-nya itu 9. 1,2 kali 9 berapa? 10,8 kali 10 pangkat 4. Joule. Udah gitu aja. Paham nggak, Jahra? Salsa. Nabila. Paham ya? Paham, Pak. Mantap. Nomor 14. Pak, itu yang 15-nya nggak dipakai berarti waktunya. Nggak dipakai. Oh, Nah, nggak ada T-nya. 14 sama 14. Satu ya. Benda A jatuh dari ketinggian H meter dan benda B jatuh dari ketinggian 2H meter. Kecepatan benda jatuh apa rumusnya? Eka. Kecepatan ya? Kayak rumus Eka, Bu. Hmm.
yaitu ya Eka. Kalau Eka kan energinya, ini kecepatannya. V sama dengan akar 2GH. Ya, paham ya? Nah, berarti kita lihat tuh nih, VB-nya itu kan apa? Akar dari 2G kali HB kan, ketinggian B kan, akar 2GH kan. Tuh. Katanya H-nya berapa tuh? H1 kan sama dengan H2 sama dengan 2H. Maka sama dengan akar dari 2GH. 2G kali H-nya berapa HB? HB-nya itu 2H. Paham ya? Kan tadi rumus V itu adalah akar 2GH kan awalnya kan. Berarti gak jarak rasa. Nah, berarti VB-nya ini sama dengan kan 2G kali 2H artinya apa? Akar dari 2GH dikali 2. Ya, ini 2GH. 2G sama H. Sorry. 2G sama H kan 2GH kan? Dikali 2. Nah, 2GH itu rumus dari apa? Rumus dari Pi kan? Maka VB sama dengan akar 2V. Ya, VB-nya itu ya. Nah, terus gimana lagi? Jika A menyutai dengan kecepatan V meter per second, maka ini VA. Terus yang ditanya itu adalah apa jarak? Energi kinetik kan? Ya enggak? EKB kan? Oke. Nanti jarak Nabila Salsa. Terus gimana lagi Pak? Rumus perbandingannya. EKB per EKA. Sama dengan EKA rumusnya apa? Setengah M VB kuadrat per Setengah MVB, VA kuadrat. tinggal coret-coret gitu kan. VB-nya berapa? VB-nya itu adalah akar 2V. VA-nya berapa tadi? Akar V-nya itu tepi. Ini dikuadratin. Ini kuadratin kan? Akar 2 dikuadratkan berapa? 2. 2. Berarti 2V kuadrat per V kuadrat kan? Ini cara. 2. EKB per EKA sama dengan 2/1. Maka energi kinetik B ini adalah 2 kalinya dari energi kinetik A. Gitu ya. Tapi gak jarak sama juga. Eka kan? Sudah EP tambah Eka. Ya nggak? Tapi di sini hanya ada apa? Hanya ada EP-nya doang kan? Ya, berarti EM sama dengan EP. Gitu. M kali G kali H. Karena kan Eka-nya nggak ada. 2 kali 10 kali. Sama dengan Eka ya, Pak? Hmm? Bukannya EP selalu sama kayak Eka nilainya. Nilainya, iya. Tapi kan kalau dalam konteks energi mekanik, dia harus dijumlahin. EP tambah Eka. Oke. Ya. Kalau Eka itu harus ada kecepatannya. Maka pada saat ditanya energi mekanik, ketika benda tersebut tidak ada kecepatannya, hanya atas bawah nih, maka yang dipakai itu hanya EP. Gitu. EM-nya ini sama dengan si EP-nya. Gitu. Paham nggak jarak? Nabila Salsa. Jarak paham nggak? Paham. Mantap.
Coba 16 dulu, pahami soalnya 16. 16 itu kan V satunya berapa? 2 M per second, K satunya 5 joule saat kecepatannya V 26 meter per second. Ditanya itu adalah energi kinetik. Berarti EK2, ini EK1 nih. Ya, berarti ya, Jara Saksana bisa jawab. Berarti apa? Cari M-nya dulu ya. Gini aja, pakai perbandingan EK2 per EK1. Kan M-nya sampai dianggap sama kan? Setengah M V2 kuadrat, setengah M. Itu kan? Coret. EK2-nya berapa? 36. Berapa? 36. Ya. EK2 per EK1-nya 2,5. 6 kuadrat per 2 kuadrat. Bentar, Pak, bentar. EK2-nya 2,5. 36 per 4, 9 kan? Ya. EK2-nya berapa? Berapa? 22,5 joule, ya nggak nih? Paham nggak Jara? Suasana bila. Paham, Pak? Paham, Pak. Nomor 17. Ada baru 3 soal ini. Dicoba dulu ya. Sip. Ya, betul. Enggak, 17 itu harus jadikan meter kubik dulu. Ya enggak, Jara? Suasana bila. Kenapa dijadiin meter kubik? Bukan itu langsung aja. Hmm? Langsung cari EP-nya aja. EPM kali ya. Liternya itu dijadiin kilogram atau gimana? Oh, gini. M-nya mau 2000 Jara. Suasana bila nih. 17 itu ya. Jadi kan V-nya adalah 200 liter. Tinggiannya 4 meter. Gitu kan? Katanya apa tuh? EP-nya. M sama dengan volumenya berapa berarti? Rho kali Dikali 10 pangkat min 3 meter kubik kan? ya. Sama dengan 0,2 meter kubik. Oh, M sama dengan rho dikali V. Rho-nya 1000 dikali 0,2. Oh, ini karena kebetulan 200 lagi ya. Tuh 1, 2, 3, ya 200 kilogram. Nah, harus kayak gini dulu tadi. Sebenarnya ya, pada ketinggian 4 meter EP sama dengan baru
M ini MGHI kan 200, G-nya 10, H-nya 4. Jadi berapa? 8.000 Joule. Ya kan? Paham ya? Berarti yang 18 pakai apa? GVA ya, Pak? 18 itu, ya, oh iya, dilempar ke atas, betul. Nah, masanya 200 miligram, berarti kan M-nya itu berapa tuh? Kilogram berarti 200 dikali mili ke kilogram berapa tuh? 10 part berapa? Gram, 10 pangkat min 6 kilogram ya. 2 kali 10 pangkat min 4 kilogram ya kan? Kayaknya berapa? 0,8 second. Kemudian bola tersebut sudah mencapai titik tertingginya. Energi benda tersebut adalah, ya. Nah, berarti ini hmm, hmm, hmm. Oh ya udah ini langsung aja. Eka sama dengan MV kuadrat 2 kali 4 min 4 kuadratnya 8 kuadrat gitu kan. Ya enggak? Coret 64 kali 10 pangkat min 4 Joule. Paham gak nih? Ya, ini Eka-nya nih. Ya gitu doang. Berarti gak jarak Sasa Nabila ini hitungnya. Itu rumusnya berarti kalau misalnya yang VT kuadrat gimana, Pak? Kalau misalnya soal pakai yang VT Oh, kuadrat. kuadrat berarti waktunya nggak diketahui waktunya. Cuman S-nya doang. Tuh kan PT-nya itu nggak ada ini kan. Nggak ada waktu kan di sini kan. Jangan Nabila. Iya, Pak. Oh. Jadi saat jaraknya diketahui, baru pakai rumus PT kuadrat. Saat waktunya diketahui, pakai rumus PT sama dengan V0 plus minus AT. Paham ya? Oke. Nomor berikutnya. 18, 14, 19. Nih yang pohon gimana tuh keterangannya?
Tunjukkan apakah buah kelapa tersebut memiliki energi kinetik dan potensial pada masing-masing titik. Apa tuh maksudnya tuh? Wah. Ini kita analisis ya. Nah, apa tuh? Berarti kalau saya titik A berarti cuma EP doang. Oh, ini nggak ada titik B sama C doang nih. Titik B. Kita analisis titik B. Pada saat titik B, di titik B, B itu di pohon maksudnya. Oh, ada. Ini A ya? Bukan titik B ya? Titik A. A dulu. A, apa di sini berlaku? EP-nya maksimum karena benda belum bergerak kan? Masih pada ketinggian tertentu. Benda pada ketinggian tertentu. Ya nggak tuh? Oke. Terus apa lagi di titik A ini berlaku apa? EK-nya sama dengan 0. Nanti gak jarak salsa. Kenapa? Karena belum bergerak. Artinya apa? Kecepatannya 0 kan? Paham ya? Jarak salsa. Nabila. Paham, Mbak? Paham, Pak. Nah, terus langsung ke titik B. Titik B apa di sini? EP Eka. sama EK. EP dan EK memiliki nilai ya. Namun nggak belum tentu sama memiliki nilai gitu aja. Karena berada pada ketinggian tertentu dan karena nah tentu ya karena berada pada ketinggian tertentu. Titik C apa? Pernyataannya nanti. Saat menyentuh tanah, EP sama dengan 0. EP sama dengan 0 karena haknya 0. Ya, kan pada saat menyentuh tanah nggak ada ketinggian kan? Hanya 0. Nah, pada saat di titiknya juga, pada saat menyentuh tanah ini, EK-nya bernilai maksimum. Karena semua EP berubah menjadi EK saat jatuh. Nah, ini pada saat jatuh. Paham ya? Waktu itu penjelasan nomor 18, 19. 19 atau 19?
Ya udah 20 sekarang. Ditambahin berarti sigma F-nya ini kan ada yang ke kanan tuh, berarti di kanannya ada apa? Yang membentuk sudut apa? F2 dikali cos 60 ya nggak? Ditambah F3 dikurang F1. Ngerti gak tuh? Cosnya dipakai di tarikan yang kedua atau F2. F2 kali cos 60. F2-nya tuh berapa sih? 10 ya. 10 cos 60 setengah ditambah F3. F3-nya 20, F1-nya 30. Paham ya? 10 kali setengah 5. Berapa jawabannya tuh? Jarak Salsa Nabila. Min 5. Ngerti ya jarak Salsa Nabila? Ngerti, Pak. Hmm. Kalau misalnya itu nggak perlu dikali lagi sama setengahnya. Jadi min 5 kali setengah kali perpindahan. Nah ya kan W-nya apa rumusnya? F kali S kan? Ya, kali S. Oh, F-nya ada min 5 dikali S-nya Oh, berapa? langsung aja. Bertanya perpindahan kan S. W-nya berapa? 20-an. Ini F-nya nilai mutlak nih. F-nya 5-an. 5. Berarti S mana 20 bagi 5. S mana dengan paham gak jarak? Salsa. Nabila paham gak? Salsa paham gak nih? 86.000 setengah kali M kali 100. 100 bagi 2, 50. Coret. Berarti 8600 sama dengan 5M. M-nya sebenarnya berapa? 8.600 bagi 5. 1720 ya. Bagus. Nah, berarti massa mobilnya apa berarti? Kurang kan? Kan 1.720 gram itu massa keseluruhan mobil sama orang-orangnya. Nah, massa mobilnya doang 1.720 dikurang 1.8. 540 gram, oke? Paham nggak jarak saya ambil? Paham, Pak. Gitu ya, udah soal lagi deh nih.
Apa tuh dua-dua tuh? Ditanya perbandingan genetik A dan B. Ya udah mah gampang ya. Berarti apa? EKA banding EKB kan? EKA-nya berapa? Setengah M. Ya kuadrat per setengah M. PB kuadrat kan? Karena M-nya sama. Ada M kan jadi PA per PB ya. 2 kuadrat per 4 kuadrat. Yaitu 4 per 16. Yaitu per 4. Oke. Paham nggak ya jarak rasa Nabila? Jadi EKA banding EKB-nya berapa? 1:4. Mantap. Ya nggak? FP sama dengan M kali G kali H. Ya. Jadi dia itu kan M itu rho kali V kali G kali H. Rho-nya itu berapa? Ini kan V-nya ya. 80 meter kubik kan. Rho-nya 1000. V-nya 80. G-nya 10. H-nya 50. Kan? Sedangkan 40 juta joule. Oke. Paham ya? Jarak Salsa Nabila paham nggak? Paham, Pak. Mantap. Satu lagi deh. Nomor 24. Nah, M-nya berapa? 1,25 kilogram. Suhu awalnya X, suhu akhirnya berapa? 42. Ya kan? Q-nya berapa? 6.000. Oke. Paham ya? Jarak Salsa Nabila. Ya, paham, Pak. Rumusnya apa nih? Color berarti kan. Q sama dengan M delta C. C delta T. Delta T C. Macet. Ya, berarti Q-nya itu berapa? Diketahui 6.000. Masa 1,25, C-nya 100 kali delta T. Delta T berapa berarti? T2 kurang T1 kan? Ya. 6.000 sama dengan 1,25 dikali 800 berapa? 1042 min X. Gitu ya. Gimana lagi nih Pak? Nah, udah. 6.000 bagi 1.000 berapa? 6 kan? X sama dengan berapa? 1/7. Berarti X sama dengan 42 dikurang 6 ya nggak? Nah, biasa saja. Beda ruas doang.
X sebenarnya berapa? 36. 36. Oh enggak, saya di sini.